Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, yang terhormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, FMIPA Universitas Lampung, Bapak Dr. Eng Heri Satria, SSI, MSI. Yang terhormat narasumber kita pada kegiatan kali ini, yang sekaligus merupakan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Budi Setiadi Daryono, SSI, MAGRSC, PhD, Sugeng Rawuh kembali di Lampung, meskipun kali ini via daring. Para wakil dekan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lampung, Pak Dr. Muslim Ansori dan Bapak Dr. Ernat Rodius Marjunus, para pimpinan jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Lampung, yang kami hormati pula para dosen baik dari Fakultas MIPA Universitas Lampung maupun di luar Fakultas MIPA, para mahasiswa dan para hadirin webinar dan kuliah umum program studi S1 Biologi Terapan yang kami hormati. Kolaborasi merupakan bentuk dinamisasi dari semangat dan sikap bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Sehingga semangat ini harus terus dibumikan, termasuk dalam pengembangan riset sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, kuliah umum dan webinar pada pagi ini, kita akan mengangkat sebuah tema pengembangan dan kolaborasi riset di abad biologi. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan berbagi ilmu dan inspirasi kepada kita. Beliau adalah Profesor Budi Setiadi Daryono, SSI, MAGRSC, PhD, Profesor Melon dari Universitas Gadjah Mada. Jadi saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, nama lengkap beliau adalah Profesor Budi Setiadi Daryono, SSI, MAGRSC, PhD. Beliau saat ini adalah Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada mulai tahun 2016 hingga saat ini. Kemudian beliau juga Ketua Konsorsium Biologi Indonesia atau KOBI selama 3 periode dari 2016, 2018, 2018, 2020, dan 2020, 2022. Kemudian riwayat pendidikan dari narasumber kita pada hari ini S1 dari Universitas Gadjah Mada, kemudian beliau melanjutkan studi master dan doktor di Tokyo University of Agriculture, Jepang. Kemudian postdoc-nya beliau 3 kali di University of Tokyo, kemudian National Taiwan University, dan the University of Western Australia. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Budi Setiadi Daryono, PhD, kami persilakan. Terima kasih. Saya harus memanggil apa ya? Mas Pri aja, Mas Priambodo. Ya, Prof. Karena beliau adalah salah satu waktu sedang S2 mahasiswa yang kami banggakan pernah menjadi ketua keluarga mahasiswa pasca sarjana. Jadi senang sekali bertemu dengan Mas Priambodo kembali. Yang saya hormati Bapak Dekan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama, Bapak Dr. Engineering Heri Satria, SSI, MSc. Terima kasih Bapak. Kemudian juga yang saya hormati para wakil dekan, tadi ada Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Muslim Ansori, dan juga Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Ernat Rodius Marjunus. Yang saya hormati juga tentunya Ketua Jurusan dan juga Sekretaris Jurusan. Tidak lupa juga yang saya hormati Kaprodi Biologi Terapan, Ibu Dr. Endang Nur Cahyani, MSI, dan juga Kaprodi Biologi, serta Bapak Ibu Kaprodi baik program sarjana maupun pasca sarjana di lingkungan FMIPA Universitas Lampung. Tidak lupa juga di sini banyak sekali senior-senior saya, ada Mas, ada Mbak, juga ada Dimas ataupun Nimas, ya adik-adik saya yang kebetulan dulu satu alma mater. Salam hormat dan salam sehat dari Fakultas Biologi UGM.
juga Bapak Ibu dosen, para mahasiswa dan peserta webinar nasional yang tadi Pak Mahfud, ya, Pak Ketua Panitia, ini telah menyampaikan kurang lebih 450 dan saya lihat sekitar 250 ada di chat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi, Pun. Ya pun. Salam sehat, salam damai dan sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah kita memuji kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bisa hadir meskipun keinginannya itu adalah sekarang ada di Lampung sambil minum-minum kopi begitu ya. Namun ini kita bersyukur juga masih bisa diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bertemu, bertatap muka, yang paling penting bersilaturahmi. Nah, bersilaturahim ini yang sangat pokok. Ya, nanti akan berbicara, berkembanglah kolaborasi. Ya, kalau silaturahimnya nggak baik, nggak bisa kita berkolaborasi. Ya, nanti kita akan sedikit sampaikan. Juga mohon izin nanti barangkali, karena ada beberapa video yang penting, mudah-mudahan sih 45 menit bisa selesai ya. Saya akan usahakan, tapi kalau lebih sedikit mohon diizinkan. Ya, baik, yang pertama saya mohon izin untuk share dulu dan saya akan cek apakah sudah bisa dilihat atau belum. Karena kalau tidak bisa dilihat, medianya hanya ini sekarang yang penting. Apakah bisa dilihat? Sampun, Bro. Oh, nggih, matur nuwun. Saya lanjutkan ya. Ini tugas saya pada pagi hari ini di Prodi Biologi Terapan FMIPA Universitas Lampung. Nah, saya mohon izin, Bapak Ibu, ya sama tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan, penjaminan mutu ini sangat penting, dan kami bersyukur ya bahwa Prodi Biologi kami yang S1 itu sudah terakreditasi ASIIN internasional dan juga kemudian mendapatkan akreditasi unggul, dan juga diikuti S2 kami di tahun lalu 2019 sudah tersertifikasi EUN. Nah, tahun ini kita masuk ke ASIIN. Jadi insya Allah tahun 2022 saya kira S2 kami juga sudah terakreditasi ASIIN. Nah, berikutnya tinggal S3. Itu tugas saya sebagai dekan. Tadi sedikit aja, mungkin barangkali nanti setelah lulus S1, siapa tahu ada seperti Pak Pri, Pak Mahfud, Bu Endang, ada yang ingin bergabung dengan kami, izinkan kami secara singkat aja memperlihatkan profil Fakultas Biologi ya. Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sama dengan FMIPA Lampung, jadi kita memiliki kampus yang green ya. Ini beberapa capaian kami, termasuk kolaborasi tadi sudah lebih dari 129 universitas dan institut di luar negeri yang bekerja sama dengan kami. Kalau ini di Lampung nggak ada apa-apanya, hutan kami cuma 1 hektar ya. Kalau di Lampung tadi laboratorium awalnya luar biasa. Nah, kami punya biomas yang meskipun pandemi ini tetap kami kembangkan karena diperlukan oleh para mahasiswa. Ini perpustakaan kami. Ya, sekarang pelayanan online demikian meningkat dari mahasiswa. Kemudian juga mahasiswa kita berikan satu ruangan yang barang dengan laptop yang kemungkinan ada kesulitan. Kalau menggunakan online itu kita juga siapkan. Ini beberapa fasilitas di laboratorium dan riset-riset yang dikembangkan di Fakultas Biologi. Karena Fakultas Biologi ada khususnya untuk S1 ada 3 peminatan, minat bioteknologi dan biologi molekuler, kemudian minat ekologi dan biokonservasi, serta minat biologi perkembangan, struktur dan perkembangan. Nah, ini kami memang menuju ke sana karena kerjasama tadi kunci utamanya harus diutamakan, dan penjaminan mutu itu memang harus ditingkatkan sehingga outputnya berupa salah satunya akreditasi itu bisa terwujud. Tadi Pak Wakil Dekan mengatakan sedang berjuang ya, biologi terapan mudah-mudahan bisa segera terakreditasi. Karena itu adalah salah satu janji kita, salah satu tanggung jawab kita. Ketika kita menghasilkan lulusan,
Ya, salah satunya adalah bagaimana lulusan tersebut bisa memperoleh akreditasi. Karena nanti akan ditanyakan ketika mereka bekerja. Saya lanjutkan, tadi sudah disampaikan, jadi ini sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa yang namanya riset itu dibangun dari bawah dulu ya, karena yang namanya track record ya, kita bisa direkognisi itu karena kita bekerja dan kemudian ada jejaknya, ya bisa jejak digital maupun jejak yang bersifat hard copy. Nah, penelitian saya dimulai dengan dana yang sangat kecil, bahkan saya harus mengorek dompet saya. Kebetulan sebelum menjadi dosen saya 2 tahun di swasta ya, di Jakarta, bekerja di Human Resource Development di salah satu perusahaan besar, nah, sehingga sedikit banyak ketika kembali ke Jogja saya ada sedikit tabungan lah. Dulu nombok-nombok, jadi orang biasanya nggak mau untuk melakukan riset. Tapi setelah saya kembali ya di tahun 2000-an karena UGM sudah BHMN dan sekarang PTNBH gitu namanya, lumayan ada perubahan yang sangat signifikan dan sekarang tidak kesulitan mencari dana-dana riset di atas 1M itu ya alhamdulillah ya. Puji Tuhan saya dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini salah satu track record saya yang awal. Dulu orang, karena ini LPDP turut mengambil langkah serius dalam mendorong riset strategis dan inovatif melalui program Riset Pembangunan Indonesia. Program ini telah berhasil melahirkan riset-riset membanggakan karya anak bangsa yang siap untuk dikomersialisasi dan diimplementasikan serta tersebar ke seluruh Indonesia. Mereka adalah waktu itu paling kecil ya. Saya diminta direktur LPDP-nya untuk menaikkan 2 kali lipat dana saya. Saya kira saya nggak mau, Pak. Kalau tahun pertama itu saya butuhnya ya segini. Nah, nanti kalau tahun kedua bolehlah saya tambahkan. Di orang LPDP-nya sampai bingung. Kenapa nggak mau tambahkan dananya? Nggak mau, Pak. Karena ini udah kami hitung. Tahun pertama butuhnya cuma segini. Tapi Bapak paling kecil, nggak ada yang di bawah 500 juta. Nggak apa-apa. Paling kecil yang penting nanti hasilnya nyata gitu aja. Dan ya, alhamdulillah sampai hari ini kita bisa mengembangkan melon ini. Nah, untuk tadi karena tugas saya salah satunya bagaimana menyampaikan dulu background. Jadi saya akan berbicara, tolong khususnya yang berbasis MIPA, apalagi yang biologi itu mengenal Sustainable Development Goals. Jadi kita berbicara dulu di level global dulu. Kemudian bagaimana kita sekarang memasuki abad biologi dan jangan hanya jargon gitu. Kita harus mulai mengisi. Orang mengatakan the age of biology, 21st century. Tetapi kalau kita nggak ada kontribusi ya sama aja. Kita akan hanya mendapatkan jargonnya tanpa kita memanfaatkan betul potensi. Dan sedikit pengembangan bagaimana biologi itu bisa berkembang dan di bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, tadi Bu Kaprodi juga sudah menyampaikan, ini memang di 2018 Prof. Pratik sudah mengatakan, we are now in the industrial revolution. 4.0 dan Jepang sudah mulai ke 5.0 dan bagaimana IoT ini sekarang dimanfaatkan, termasuk riset saya nanti ada yang IoT. Jadi harus cepat di dalam merespon perkembangan keilmuan yang sangat cepat. Nanti omics dan cross-genomic ini saya kira sangat penting bagi kita. Dan nanti saya akan menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan. Jadi mohon maaf saya tidak akan menyampaikan apa yang belum saya kerjakan. Nah, ini bagi Pak Pri dan juga Pak Mahfud, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa, senanglah melihat Mbak Chelsea ini ya. Tapi yang penting coba dengarkan isinya. Ya. Coba kita dengarkan. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti tingkat kemiskinan yang terus berkurang, akses pelayanan publik yang semakin baik, pendidikan dasar yang semakin tercukupi, dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. Ketimpangan sosial sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan. Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang merusak lingkungan. Pengangguran anak muda yang masih tinggi.
Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan hanya bila kita bergerak bersama. Sebab saya yakin, Tanpa kamu, kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu. potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. Jadi, Mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama. mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia Nah, bersama-sama. saya kira ini pesan yang sangat bagus untuk kita ya. Di mana kalau kita lihat bidang biologi itu di SDGs itu kurang lebih ada 5 dan yang direct itu coba kita lihat nomor 14, 15 ini sangat kuat sekali dengan bidang kita. Jadi kalau orang biologi khususnya MIPA ataupun kita tidak aware dengan SDGs, saya kira kita akan ketinggalan. Di apapun riset, apapun pendidikan yang kita lakukan, kita harus bisa connect dan bisa mewujudkan SDGs karena ini adalah global, termasuk kita juga terlibat di dalamnya dan posisi biologi di Indonesia negara biodiversitas ini sangat-sangat penting. Kita lanjutkan. Jadi ini mohon khususnya para peserta mahasiswa untuk bisa dipahami. Kita di abad di masa di mana Sustainable Goals ini menjadi salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia yang hanya hidup di satu planet. Nah, kemudian berikutnya, perkembangan ilmu dan pengetahuan itu terus berubah dari abad ke abad. Dan biasanya ilmu pengetahuan, science and technology itu adalah salah satu yang memberi warna kuat di dalam setiap kedatangan dan kepergian abad-abad ini. Kita lihat abad 19 di mana kita melihat engineering sangat kuat sampai hari ini, terus berkembang, ya, monumental sekali dan hari ini kita masih bisa melihat. Tapi ada beberapa yang karena waktu juga disrupsi ya, kita sudah nggak bisa lagi menggunakan beberapa alat-alat ini. Tapi yang monumental masih bisa kita lihat. Kemudian abad 20, ini abadnya MIPA, ya, di mana kimia, fisika sangat-sangat dominan pada abad-abad 19-20 tersebut. Nah, ini sekarang juga terus berkembang. Nah, abad ke-21 adalah abadnya biologi. Banyak sekali nanti yang akan saya jelaskan bagaimana biologi ini memiliki peranan yang sangat signifikan di dalam mengisi abad 21 dan abad-abad berikutnya. Nah, ada sebuah terminologi yang mungkin di Indonesia sudah terlalu baku gitu ya, bahwa biologi itu masuk ke dalam MIPA, Natural Sciences, Mathematics and Natural Sciences. Di dunia secara umum dan di perankingan, biologi nggak masuk di dalam Natural Sciences. Coba dicek di QS, di tes, dan yang lain, tapi biologi masuk ke dalam Life Sciences. Tidak usah kita debatkan, tapi memang kalau level dunia, biologi masuknya ke Life Sciences. Ya, coba kita nanti lihat di perankingan. Nah, life science ini sangat penting di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Saya tadi melihat bahwa potensi Lampung itu nggak usah ditanyakan lagi. Justru saya kalau bisa Jogja ini bisa memiliki potensi seperti Lampung gitu ya. Karena saya sendiri orang Jogja sampai diundang ke Lampung ke PT Great Giant Pineapple. Nah, apalagi orang Lampung harusnya bisa lebih banyak berperan. Ya, karena tadi fasilitas dan juga kesempatannya sangat-sangat besar untuk dikembangkan. Baik, nah kita lihat bagaimana sains itu berkolaborasi. Jadi bisa saja ide-idenya itu berasal dari biologi, terutama dari makhluk hidup. Dan ini dideklar oleh kawan-kawan engineering, bahwa ada beberapa penemuan mereka berasal dari biomimicry atau biomimetic. Misalnya ballet trains yang berkembang di Jepang, di negara-negara Eropa itu berasal dari patuknya kingfisher, ya, jadi burung yang memakan udang-udang itu menginspirasi. Kemudian ada Mercedes-Benz itu berasal dari the box fish, ya. Padahal di kita sehari-hari nelayan melihat ini, tapi karena kita ilmunya itu biolog terusnya, sehingga narrow. Nah, padahal di Barat itu biasanya mereka berkolaborasi. Jadilah kemudian Mercedes-Benz.
Demikian juga Avase K-52 ya. Helikopter itu juga berasal dari butterfly. Dan sekarang banyak dikembangkan juga helm-helm itu berasal dari frog. Inilah keunggulan kalau kita berkolaborasi. Demikian juga beberapa robot. Hampir semua robot sekarang banyak mengambil desainnya dari bio. Misalnya ini kita lihat bagaimana spider bio. Nanti sebentar lagi akan saya lihatkan sebuah video di mana sekarang biomimetik sangat-sangat berkembang dengan pesat. Mohon izin saya putarkan supaya imajinasinya itu langsung kena gitu ya. Inilah yang sekarang berkembang di dunia. Jadi beberapa perusahaan di Jerman sekarang sudah mulai mengembangkan bagaimana biomimikri dari kelelawar. Dan persis dibuat struktur maupun bahan materialnya, biomaterialnya itu persis seperti kulit ataupun kulitnya kelelawar. Sehingga ini tanpa baterai, ya, semua adalah mekanik. Ya ada sensor memang supaya tidak nabrak gitu. Tapi ini mereka mengambil semua struktur dan fungsinya itu dari bio. Nah, ini nggak diperlukan lagi baterai atau energi elektrik, tidak. Semuanya berdasarkan energi mekanik yang dikeluarkan atau dihasilkan dari gerakan sayap dan juga ekor. Jadi sini kita lihat tidak ada baterai satupun, tapi ada controlling sensor ya, karena takutnya kalau tidak ada sensor bisa nabrak. Nah ini dikembangkan. Ini yang namanya biomimetik, biomimikri itu seperti ini. Nah, kenapa kapal selam itu sampai tenggelam Nanggala itu? Karena memang desainnya itu juga desain berdasarkan bio. Kemudian juga bukan hanya desain, materialnya juga masih baja, masih apa, dan itu sangat rigid, sangat berat. Diperlukan energi yang besar untuk menggerakkan kapal selam. Tapi coba kalau dia belajar bagaimana desainnya itu seperti hiu, ikan hiu, atau seperti paus. Paus bukan ikan ya, dia mamalia. Jadi jangan menamakan ikan paus, itu nggak benar. Paus saja bilang. Nah ini bisa kita lihat, ini yang terus akan berkembang ke depan. Jadi kalau kita melihat biologi itu jangan hanya fundamental itu penting, nanti akan saya jelaskan. Tapi lebih melihat kepada bagaimana ini bisa dikembangkan ke depan. Dan pengembangan itu kuncinya ada di kolaborasi. Baik, kita lanjutkan. Itu salah satu dari aplikasi dari biomimetik atau biomimikri. Nah, sekarang hampir semua orang megang smartphone. Jadi phone-nya itu udah smart. Tapi berapa orang sih yang menggunakan phone ini untuk menjadi sebuah device yang bisa menggunakan atau memudahkan kita bekerja? Namanya Internet of Things. Jadi dia asalkan ada ada sinyal atau ada informasi IT-nya kuat, ya ini kita bisa mengerjakan apapun. Termasuk nanti saya akan sampaikan salah satu riset saya bersama-sama dengan ilmu komputer dan kawan-kawan elektro di UGM itu mengembangkan IoT. Ya base-nya tetap melon, tetapi kemudian teknologinya sudah masuk ke sini. Nanti di belakang akan saya lihatkan. Nah, negara modern ke depan bukan hanya berbasis pada SDM saja. Ya SDM penting, terampil seperti kemudian juga dia memiliki confidence dan yang penting afeksinya kuat. Dia memiliki karakter. Nah, karakter ini sangat penting. Ya, kalau karakternya rusak, ya rusak negara kita. Jadi pendidikan yang paling utama adalah mendidik dulu karakter. Sopan, santun, hormat, ya. Kemudian agile. Dia tidak mudah patah semangat, ya. Bekerja keras. Bukan hanya kognitifnya, dia boleh pintar, boleh cerdas, boleh juga psikomotorik, dia terampil membuat apa-apa. Tapi kalau dia tidak punya afeksi yang bagus, percuma. Negara ini akan berat. Nah, di Eropa ada negara yang pernah jajah kita. Ini mumpung Agustus ya. 350 tahun, negaranya kecil, tetapi sekarang menjadi negara kedua terbesar di dalam memproduksi sayur-sayuran dan buah-buahan yang satu musim. Coba kita lihat ya. Jadi jangan ini kita harus banyak belajar nih dari Belanda. Nah, mohon maaf saya perbesar suaranya.
mudah-mudahan bisa terdengar ya, karena dari asalnya ini agak kecil suaranya ini, ya harus dioprek. Nah, bagaimana sumber daya manusia, science and technology itu berkembang. Sehingga yang tadinya negara yang tidak akan mungkin di musim gugur, ya, di fall, kemudian di winters, nah sekarang mereka menggunakan solar system, dan sekarang menjadi negara kedua setelah Amerika yang mengekspor sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini impossible kalau dia tidak memiliki pengembangan sains, teknologi, dan juga SDM yang terlatih. Serta yang paling penting adalah bagaimana mereka memiliki manajerial, industrial yang sangat bagus. Ini banyak sekarang mulai diambil kelebihan dari Belanda ini sistemnya oleh negara-negara yang secara space seperti Singapura gitu ya, nanti Hong Kong dan negara-negara Eropa yang kecil itu, untuk bagaimana dia bisa mengembangkan. Nah, inilah abad dari 4.0. Welcome. Nah, bagaimana posisi biologi di 4.0 tadi Buka Prodi, Pak WD juga sudah menyampaikan. Kita di antara 3 kue besar di 4.0 dan 5.0, biologi punya kaplingan sendiri. Ya, saya nggak menyampaikan yang cyber physical, Internet of Things, ya, tapi Internet of Things bisa kita gunakan juga di sini. Tadi biologi terapannya sudah bagus, tetapi nanti kita memasuki atau sudah memasuki sekarang ke gene sequence atau edit DNA. Itu pekerjaan saya, pekerjaan Mas Mahfud, Pak Mahfud, pekerjaan Pak Priambodo, itu biasa. Nah, synthetic bio tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana synthetic bio ini ke depan akan berkembang. Dan di biologi UGM sudah kita siapkan SDM-SDM-nya. Karena saya juga akan diganti oleh generasi berikut oleh saya, dan saya sudah menyiapkan itu. Personalized medical treatment, nanti dokter juga nggak terlalu powerful banget, karena nanti ada namanya big data dan artificial intelligence. Ya, bisa lebih hebat kalau nanti semua datanya sudah masuk di sana. Nah, yang penting juga new neuroscience. Ini kita harus memiliki kekuatan di bidang new neuroscience. Dan ini sudah mulai disrupsi di sensor, drone, big data, automation. Jadi kalau orang biologi sampai nggak ngerti drone, menurut saya sekarang bukan zamannya lagi. Orang biologi khususnya yang ekologi, sistematika dan sebagainya, harus mau nggak mau, di Fakultas Biologi kita sudah memiliki beberapa drone, ya, dan mereka harus bisa mengoperasionalkan. Kemudian genetic modification, kita langsung masih tetap bergerak, dan juga vertical farming, hidroponik, drip irrigation, no-till farming, financial agriculture akan terus berkembang. Karena inilah disrupsi. Jadi kita sudah masuk di dalam disrupsi itu. Nah, salah satu artificial intelligence, mohon maaf banyak video dulu supaya Anda memiliki pemahaman yang mudah ya. Saya edit ya. Ini adalah si Clue. Ini hasil dari starters, what should I call you? Dia tanya. I'm Chloe. Nah, ini sekarang Android-nya sedang jalan dia. Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. But it was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Ya, jadi meskipun dia akan lebih pintar, lebih terampil dari manusia, tapi dia tetap robotnya. Dia tetap dioperasionalkan berdasarkan sistem yang didesain oleh kita. Dan robot itu nggak punya soul. Nah, ini harus kita mulai tanamkan bahwa menjadi manusia aja. Sehingga tadi saya senang ada paduan suara, ada tarian, ada apa. Manusia ini harus punya soul. Dan inti dari pendidikan itu mengembangkan soul itu. Jadi boleh saja pintar, boleh saja terampil, tapi kita harus punya tadi karakter dan sisi-sisi kemanusiaan. Saya lanjutkan ya. Nah, di Jepang kehadiran Clue ini sempat dikhawatirkan, maka Jepang kemudian merevisi bagaimana 4.0 itu diarahkan ke 5.0 supaya dia connect dengan humanize. Coba kita lihat ya. Ini pakai bahasa Jepang, kalau saya sih ngerti. Mohon maaf mungkin yang tidak
punya bahasa Jepang, tapi kelihatannya ada translate-nya. ここはちょっと未来の日本のとある町。 Ya, mereka menginginkan drone itu bisa digunakan untuk memudahkan keperluan-keperluan manusia. Makanya disebut 5.0. Nah, ini refrigerator, kulkas gitu yang bisa memberikan advice. Apa saja misalnya pingin breakfast ya. Kemudian dia mengingatkan ini waktunya sudah sekolah, kamu harus agak cepat gitu ya. Atau digunakan untuk komunikasi atau konsultasi kesehatan. Ya. Kemudian juga sudah tersistem, mungkin di kita juga sudah mulai ini robotik ya, karena di Jepang mahal sekali labor itu. Nah, ini saya kira di kita sudah mulai ya, tidak cashless gitu ya, tidak menggunakan money lagi. Kalau di Eropa memang sudah seperti itu. Saya ke Swedia itu dia nggak mau menerima uang cash. Ya, saya harus pakai kartu gitu ya, cashless. Nah, ini kemudian Jepang melihat sudah mempersiapkan 4.0-nya harus mulai diperhalus menjadi 5.0 sehingga ini lebih humanized gitu. Nah, ini yang mengantisipasi sehingga masa depan itu tadi Mirai ga Otamishi Desho gitu ya. Jadi masa depan itu harus yang cerah. Memang ada pandemi sedikit direm, tapi kita harus optimis. Pandemi tinggal nunggu waktu akan segera selesai, saya kira. Kita harus optimis. Nah, di bidang tadi salah satu bidang di mana omics ya dan postgenomic ini terus berkembang, dan kita tahu bahwa sebetulnya yang ingin diketahui manusia sebenarnya seberapa besar sih informasi yang ada di setiap organisme. Nah, ini membawa sebuah harapan baru juga, pendekatan-pendekatan di bidang biologi molekuler itu semakin berkembang. Bahkan mungkin adik-adik pernah melihat sebuah video di mana dengan analisis gen sekarang, analisis DNA, kita itu yang merasa, misalnya saya kebetulan bapak saya orang Jawa, ya kalau ibu saya itu keturunan dari Cirebon gitu. Nah, ternyata itu tidak bisa menjadi sebuah pangkalan data utama ya. Setelah DNA analysis itu kita mengetahui sebetulnya ancestor kita itu dulunya sangat mix gitu ya. Sehingga kita itu menjadi satu bangsa yang satu. Kalau ada suku silahkan, tetapi itu sebenarnya intrinsik, bukan di essential. Karena Indonesia itu gelombang migrasinya luar biasa. Kalau nanti mempelajari human genetics itu bisa ketahuan. Ya asal usulnya. Baik, ini sangat penting karena saya harapkan hampir semua sudah mulai mengenal dasar-dasar molekuler ya, karena memang abad molekuler. Sampai sekarang lulusan-lulusan biologi kami dan lulusan biologi se-Indonesia, saya sering mengeluarkan STR, surat tanda registrasi, mereka jarang sekali yang lebih dari 2-3 bulan nganggur ya. Terutama yang punya basic molekuler, mereka biasanya diminta bekerja di rumah sakit dengan adanya pandemi dan juga di laboratorium klinik. Luar biasa, seperti kacang aja, laris manis. Ya, terutama yang mengenal PCR, mengenal analisis PCR. Luar biasa. Jadi adanya pandemi bagi biologi juga merupakan sebuah berkah di satu sisi. Karena lapangan pekerjaannya akhirnya terbuka. Ya. Dan ini strengths-nya, karena ternyata lulusan-lulusan stikes, lulusan-lulusan politeknik kesehatan dan sebagainya tidak mengenal PCR. Mereka jarang menggunakan ini. Dan malah lulusan-lulusan biologi ini banyak sekali yang sudah terampil di PCR. Sehingga mereka bekerja dengan sangat-sangat mudah. Nah, sekarang kita berbicara apa yang saya lakukan. Saya kira beberapa sudah mengenal. Jadi jangan sampai, wah Pak Budi sekarang sudah sampai ke perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Tidak. Jadi yang namanya basic knowledge, fundamental science itu harus kita pegang. Kebetulan saya memang ada di sangat hulu sekali, yaitu di bidang genetics. Yang dulu orang tidak melihat ke dalamnya. Nah, ini adalah materi genetik ini kan hampir stabil dia. Ya, jadi lingkungan pun itu sudah tidak merespon atau hasil dari respon dari lingkungan. Nah, ini yang menyebabkan bagaimana analisis genetik ini sangat penting. Nah, kebetulan saya juga memiliki skill di bidang breeding, di bidang pemuliaan, baik hewan maupun tumbuhan, tapi hari ini saya lebih banyak berbicara yang tumbuhan saja. Sebenarnya saya juga punya riset-riset dan publikasi saya cukup banyak di animal, khususnya di ayam ya, bisa di googling. Nah, ini yang kemudian harus kita ketahui bahwa biologi sebagai ilmu fundamental science yang nanti ke atasnya life sciences ini menjadi sebuah hal yang sangat
diperlukan untuk pengembangan ke atas. Jadi jangan sampai, maka riset saya dimulai dari ini. Kenapa Pak Budi menyenangi cucurbitaceae, khususnya melon? Cucurbitaceae ini sebuah family di antara begitu besarnya kingdom plant yang dia sangat kaya. Karena negara ini adalah negara superpower di bidang biodiversitas. Keanekaragaman hayati di dunia itu terbesar di Indonesia kalau menyatukan darat dan lautan. Brazil ini kan hanya di darat aja. Dia lautannya sedikit. Kita ini island-nya 2/3. Ya. Sehingga luar biasa. Ocean-nya, mohon maaf, bukan island. Ocean-nya 2/3. Dan itu masih banyak hal-hal yang harus kita ungkap. Jadi kalau di Lampung, saya kira tidak sulit lah menemukan new species atau genetic diversity daripada ikan-ikan di Lampung dan sebagainya. Ya, saya yakin masih banyak. Itu baru yang di laut, kemudian belum juga di daratnya. Nah, kalau kita lihat di dunia ini hanya beberapa famili yang sangat-sangat beragam ya. Saya melihat setelah saya mempelajari lebih dalam, ternyata cucurbitaceae memiliki hampir 100 genus dan 1000 spesies. Ini luar biasa. Satu genus saja kukumis yang saya pelajari itu punya separuh dari spesiesnya yang ada di cucurbitaceae, yaitu 511. Dan ketika saya mempelajari hanya melon saja, ternyata dia memiliki 50 subspesies. Jadi risetnya itu memang riset yang dibangun dari basic hulunya kita, sehingga kokoh kita. Jangan kemudian lompat-lompat, atau kemudian jangan, mohon maaf, saya minta jangan jadi kutu loncat lah. Ya. Boleh kita mengembangkan, tetapi setelah yang established, sehingga seperti tadi misalnya Pak Dr. Mahmud sekarang dikenal, oh itu virolog anggrek atau ini, itu aja. Ya, sehingga nanti bisa dikembangkan, setelah itu boleh mengembangkan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kemudian kita bisa mengembangkan ke yang lain. Contohnya, ya, ketika saya mulai meneliti bagaimana tanaman ini bisa tumbuh dan berkembang, tapi setelah tumbuh dan berkembang ternyata punya problem, salah satunya plant diseases. Setelah saya mengamati plant diseases apa sih yang di Indonesia harus dikembangkan, ternyata virology. Karena apa? Bakteriologi sudah banyak ahlinya. Kemudian fungi juga sudah banyak, ya. Kemudian yang lainnya insekta juga sudah banyak. Ketika saya berbicara virologi masih sedikit. Karena apa? Teknologinya diperlukan tinggi. Dia adalah nanobio atau nanomaterial. Nah, sehingga dari sana kemudian muncullah penemuan-penemuan. Saya menemukan 3 gen pertama di dunia yang ada di melon yang tahan terhadap virus. Tapi penemuan-penemuan seperti ini hanya dikenal di kalangan ilmuwan. Saya dipanggil ke Belgia, saya dipanggil ke China dan kemana-mana, ke Australia, itu karena penemuan ini. Tapi ini dikenal hanya di kalangan ilmuwan. Oke, kita bangga di kalangan ilmuwan kita dikenal. Saya termasuk chief untuk Asian, jadi satu Asia untuk cucurbit simposium itu biasanya memanggil saya. Ya, karena memang saya kuat di cucurbitnya. Nah, representasi dari Asia itu salah satunya saya dan kawan saya satu dari Jepang. Nah, mungkin sekarang tambah dari Cina. Tapi kalau itu saja ya sudah titik. Nah, ketika kita kembangkan ilmu ini, kebetulan tadi saya menyenangi breeding. Breeding juga banyak pilihan, apakah mau masuk ke rekayasa genetik, atau mau masuk ke molecular breeding, atau ke konvensional breeding. Nah, kemudian saya padukan sambil melihat kondisi di Indonesia. Kalau kita mengembangkan rekayasa genetik di Indonesia, regulasinya harus diikuti dan itu terlalu lama bagi saya. Karena produk saya adalah produk yang edible. Nah, kemudian saya memblended molecular breeding lah yang menurut saya paling tepat di Indonesia tanpa meninggalkan konvensional breeding. Lanjut. Nah, ini penemuan-penemuan seperti ini juga menarik ya, publishable, banyak sekali publikasi dari seperti ini. Namun sekali lagi kita ranahnya baru di ranah saintifik, para ilmuwan dan sebagainya. Bukan berarti nggak penting, sangat penting. Nah, ketika ini sudah mulai applied, bagaimana bisa men-screen disease dan sebagainya, nah mulailah perusahaan-perusahaan benih datang ke saya. Mereka menyatakan, saya sangat tertarik dengan molecular marker yang Anda kembangkan. Nah, kemudian mereka datang, kemudian kita ada deal, sampailah saya menemukan atau merakit sebuah melon pertama kalinya di Jepang, ya, dan kemudian dipasarkan di sana. Tapi karena ini kerjasama, haknya bukan hakinya, patennya bukan pada saya, tapi pada perusahaan. Tidak masalah. Setiap kali saya datang ke Jepang, saya masih bisa melihat melon saya sampai hari ini.
Nah, ini juga sangat penting untuk keanekaragaman genetik dan sebagainya, dan ini juga bisa digunakan untuk tool, untuk forensik. Jadi kalau ada perusahaan yang mengklaim bahwa itu adalah benihnya, padahal benih orang lain atau namanya diganti, tool-tool seperti ini bisa kita gunakan. Dan saya sudah bisa membuktikan. Cuma di Indonesia biasanya diselesaikan dengan kekeluargaan lah. Kalau di luar negeri, kalau masalah haki, nggak main-main. Dan ini kita bisa diminta sebagai ahli, ya, saksi ahli. Saya lanjutkan, ini juga sama. Saya diminta beberapa perusahaan untuk mengembangkan marker yang bisa mendeteksi bahwa hybridnya itu hybridnya dia. Dan saya kembangkan juga untuk hybrid saya, melon hikapel. Sehingga kalau hikapel ada hikapel KW-KW, pakai marker saya udah ketahuan. Dia benar hikapel saya atau dia hikapelnya KW. Nah, ini sangat penting di dunia kita. Jadi dari basic, kemudian mulai melirik kepada applied. Bukan berarti basic nggak boleh dikembangkan dengan applied. Nah, setelah applied bisa dikembangkan, kolaborasi sangat penting. Nah, di biologi, ketika kita mulai tadi saya menemukan genom dari virus ya, atau baumovirus, yaitu Curie Green Motor Mosaic Virus tahun 2005, saya menemukan 3 gen terbaru di dunia. Itu orang ya hanya mengenal di dunia saintifik aja. Tetapi ketika sudah mulai saya menghasilkan produk-produk hasil rakitan, nah ini baru. Jadi bioproduk ini sangat penting. Karena entitas dari ilmu biasanya orang pragmatis. Bentuknya kayak apa sih hasilmu? Misalnya kalau Mas Nug ahli ikan-ikannya kayak gini loh. Kalau sudah kita oprek dengan biologi itu, yang tadinya seperti Pak Bambang itu, Pak Bambang Retno Aji sekarang mengikuti. Dia mencari yang unik, yaitu wader. Kemudian wadernya yang dulu di alam hanya 2 atau 3 kali mijah, sekarang di Pak Bambang tiap sebulan bisa mijah. Nah, biologi itu penting seperti itu. Tapi produknya, wadernya ada dan menyelamatkan untuk supaya dia tidak punah. Jadi saya memproduksi ini bukan the goal saya. Itu adalah sebuah jembatan supaya kita bisa mengembangkan. Nah, dari hasil-hasil ini mari, karena waktunya terbatas, ini juga penting, pengakuan dari negara, pengakuan dari institusi, pengakuan dari internasional berupa hak paten. Kemudian ada VVT, ya kebetulan bidang saya VVT, ada galur yang ayam saya. Ini sangat penting karena apa? Tanpa ini perusahaan-perusahaan akan bertanya, apa benar? Ya, saya tahu Anda sudah punya publikasi banyak. Tetapi secara legal, apakah memang ini sudah diakui oleh negara kita? Nah, oleh karena itu, maka didoronglah ke paten, kemudian ke haki, ya. Karena haki itu cukup luas, ada 7 jenis, ya, salah satu jenisnya adalah paten, termasuk dalam VVT, pelindungan varietas tanaman yang kebetulan saya punya hampir lebih dari 20 ya, pelindungan varietas tanaman, dan ada beberapa paten yang lain. Kita lanjutkan, nah ini mulailah. Ketika saya waktu itu tahun 2012 bersama rekan saya mengembangkan melon ini adalah melon yang hampir punah. Kenapa? Pahit, nggak enak, cuma dia harum. Dan bentuk buahnya kecil lagi. Paling hanya 1 kilo bisa isinya berapa tuh? 15 apa? Ya rata-rata 200 gram, 150 gram gitu ya. Jadi ya sekitar 8 lah 1 kilo. Dan dia nggak dilirik. Tapi saya selalu yakin yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan membuat satu pun makhluknya dengan sia-sia. Cuma karena kita aja ilmunya masih belum bisa dikembangkan dan belum tahu. Nah, ternyata waktu berjalan, akhirnya ini kemudian bisa membuat sebuah terobosan saya gunakan untuk anti repellence, anti nyamuk berhasil. Kemudian juga untuk mengganti abate. Karena ini ternyata daya destruct, daya rusak terhadap sistem pencernaan jentik itu luar biasa. Kalau abate daya rusaknya kepada otak, saluran otak. Kalau ini adalah saluran intestine, semua saluran pencernaannya rusak. Jadi targetnya yang berbeda. Tapi ketika saya bawa ke industri bilang no Budi. Kenapa? Kalau kita bikin serbuk seperti abate, berapa sih market yang bisa kita peroleh? Wah, saya pikir kalau ke industri kita sudah mulai begitu. Terus yang waktu itu saya ke Sovel, ya ada ada perwakilan Sovel. Kemudian saya presentasi di sana. Dia bilang, Pak, mohon maaf ini menarik ya, karena belum pernah ada sih anti repellent nyamuk itu berasal dari melon. Tapi saya mohon maaf ya Pak, secara hitung-hitungan memang terus terang aja bisnis di anti repellent itu kan hanya tinggi atau banyak ketika
kasus-kasus seperti malaria dan sebagainya itu tinggi. Tapi overall yang menggunakan obat anti nyamuk setiap hari berapa sih? Dari cara bisnis belum masuk. Nah, kemudian saya nggak pernah never give up ya, nggak pernah menyerah. Kemudian saya kembangkan lagi, saya bertemu dengan kawan saya dari farmasi, kemudian dia bilang, cobalah saya develop ya Pak. Jadi pentingnya kolaborasi nih dari FTP sama dari farmasi ini kawan saya. Dan di dalam kolaborasi itu yang paling penting trust. Jadi jangan pernah berkhianat ketika kita sudah bersepakat. Ini penting sekali. Karena begitu berkhianat, bubar. Tidak akan pernah bisa maju. Jadi trust ini adalah nomor satu. Dan di Indonesia harus ditanamkan menjadi karakter. Karena seringkali kita di Indonesia itu, ya ada yang berkhianat. Gitu. Dan ini nggak bakalan berjalan di saat itu. Nah, ketika kita sudah sepakat, kemudian kita maju dan kita akhirnya bertemu dengan owner PT Gizi, ya. Tadinya dia tertarik kepada Hikapel, kemudian setelah kita tawarkan tidak hanya Hikapel loh Pak, kita juga punya melon yang kayak gini. Coba Bapak, ini ada ahlinya dari farmasi UGM, kawan saya, dia bisa digunakan untuk biomaterial, untuk kosmetik. Jadilah kemudian ini berjalan, dan kebetulan yang setelah Hikapel mendapatkan Rispro pada tahun 2013 sampai 2017, kemudian kita mendapatkan LPDP lagi di tahun 2019 akhir ketika si COVID datang sampai sekarang. Dan sekarang sudah ada produk ya nanti yang bisa kita tunjukkan ini. Nah inilah hasil sebuah kolaborasi pengembangan. Sekali lagi trust sangat penting di antara kita. Jadi jangan pakai main kayu lah. Kalau mau betul-betul mau berkembang kita harus pegang teguh itu yang namanya kepercayaan. Nah sebenarnya hidup itu hanya jualan kepercayaan. Kalau kita udah nggak dipercaya ya mohon maaf. Susah kita berkembang. Jadi kepercayaan itu harus kita jaga betul. Dan sikap terbuka ya. Kalau orang biologi kan biasanya kadang-kadang penemuan gitu ya beberapa ada ya di LIPI dimanapun iki wekku aku rak gelem. Jadi ini punya saya nggak mau berbagi dengan yang lain. Nah, biasanya ya itu sulit untuk dikembangkan. Ya kalau saya memang orangnya terbuka tetapi saya menanamkan kalau kita sudah bersepakat jangan berkhianat. Ya, karena sekali berkhianat saya nggak mau lagi bekerja sama. Ya, itu juga saya tekankan sehingga semuanya itu solid. Ya, karena ini kita menjadi tim ketika kita bekerja sama. Baik, ini adalah contohnya yang sudah saya kembangkan dan dengan PT Gizi. Ya, sebenarnya banyak dengan PT yang lain tapi inilah yang lebih gampang gitu. Saya mulai berkenalan dengan PT Gizi tahun 2018 secara nggak langsung tadi melalui Hikapel. Karena Hikapel sudah masuk ke pasaran Jabodetabek dengan volume 5 ton per minggu ya. Nah, kemudian ada seorang pengusaha ini dia bilang ini melonnya unik enak gitu. Saya ingin ketemu dengan penemunya. Ya karena dia bisnismen kan, owner. Kemudian dia cari-cari informasinya, ketemulah di majalah Trubus, di Google ya. Nah, kemudian dia minta saya bertemu malam hari gitu. Oh Pak saya punya waktunya setelah Isya Pak jam 7-an gitu ya. Oke nggak apa-apa di mana? Kita bertemu di Jogja sambil saya bawa Hikapel, sambil saya bawa ini juga GMP ya kita berbicara aja. Bicara gitu karena beliau adalah orang bisnismen, sense bisnisnya sangat ini ya udah pengalaman lah. Kemudian dia bilang mari Pak hasil risetnya Bapak kita kembangkan bersama-sama. Kita dicoba, nah kemudian datanglah juga LPDP mempercepat kerjasama kita dan ini sekarang kita gunakan untuk MBKM juga. Ini beberapa mahasiswa ikut riset di sana, beberapa mahasiswa ada yang ikut magang. Ini sangat penting bagi kita. Ini sebenarnya MBKM itu banyak yang sudah kita lakukan. Cuma Mas Menteri aja me-announce-nya itu di tahun 2020 melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 kan. Ini ada beberapa yang sudah kita gunakan. Mahasiswa bisa magang, mahasiswa bisa melakukan riset. Nah, ini yang kami kembangkan dengan PT Gizi. Jadi tadi makanya temanya kan pengembangan dan kolaborasi riset. Nah, sampai hari ini kita sudah memproduksi 3.000 dan tahun depan saya kira ini komitmen dari PT Gizi kita akan push sampai 10.000 dan sampai 30.000. Dia punya proyeksi bisa menembus 300.000 mungkin di tahun ketiga. Nah, Bapak Ibu, yang kita pikirkan juga bukan hanya masalah uang. Saya
dari awal memang tidak, wah nanti royaltinya berapa. Itu nanti kita akan bicarakan ketika tes market itu sudah mulai berjalan bagus. Jadi jangan sampai di awal sudah mulai ribet-ribet masalah itu. Ya, yang penting tadi trust. Kalau trust-nya sudah ada dan sama-sama kuat, kita ada di hitam di atas putih, yang seperti itu biasanya nanti mengikuti seperti hanya e-couple. Kemudian ini, tadi saya berbicara IoT, mungkin mudah-mudahan masih ada waktunya ya Pak. Yang bodoh tinggal 2-3 slide lagi. Nah, IoT ini kan ketika saya ngembangkan di fakultas, orang bilang aneh, Pak Budi ini ngapain sih? Ada hidroponik gitu ya, ada itu. Kemudian ada alat-alatnya di sini, kenapa sih? Saya cuma senyum aja. Ya itulah kita gitu. Kita kan selalu terbuka ketika ada ide, kemudian kita share. Kebetulan itu ada 2 alumni dari ilmu komputer dan 1 dari komputer. Itu dia memang senang dengan IoT. Nah, kemudian saya ajak diskusi, makan malam atau makan siang sambil diskusi begitu. Oke, saya punya konsep gini. Anda bisa nggak bantu saya? Oh, bisa, Pak. Ya, nanti budgetnya dibuat aja, nanti saya carikanlah dananya. Ya, karena dana-dana riset kita sudah mulai berkembang, tidak hanya dari pemerintah, dari swasta, tapi dana riset dari sendiri juga sudah ada, karena kita punya penghasilan dari benih dan juga dari buah. Nah, kemudian kita kembangkan, develop, dan itu hanya memakan waktu mungkin 7 bulan ya, karena mereka memang keahliannya di bidang IoT. Ya, kita cuma memasukkan instrumen-instrumen atau variabel yang diperlukan untuk pengembangan. Dan setelah itu, kebetulan saya punya kerjasama dengan Nudira, PT Nudira Swadaya itu dari mana? Nah, direkturnya ini kawannya direktur atau kawannya owner dari PT Gizi. Di PT Gizi ini mereka kan orang bisnis ya, memiliki kedekatan yang kuat dengan direktur yang PT Nudira ini. Dan saya dikenalkan, Pak ini punya produknya bagus loh Pak. Coba e-couple-nya ditanam di greenhouse-nya Bapak. Nah, kemudian berikutnya nanti GMP. Yuk coba kita lihat. Ini greenhouse-nya mereka. Hampir lebih dari 2 hektar. Ya. Nah, IoT-nya akhirnya digabung dengan punya kita. Hingga ada controlling untuk cahaya, untuk kelembaban, untuk suhu, ya, untuk perputaran udara dan sebagainya. Dan mereka menggunakan hidroponik dengan daya gravitasi, sehingga mereka sangat efisien sekali penggunaannya. Nah, ini berlangsung sampai hari ini, termasuk untuk pengembangan produksi GMP ya, sama melon parfum juga kita menggunakan PT Swadaya Nudira Swadaya Indonesia. Dan senang saja gitu kalau dibangun dengan trust, dibangun dengan kolaborasi yang kuat. Dan itulah seninya di bidang kolaborasi. Jadi harus saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Ya. Dan ini kemudian menjadi sebuah model bagi kita untuk terus mengembangkan hasil-hasil riset kita. Termasuk sekarang saya lagi bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Jogja, Fresh Farm, ya, yang punya outlet namanya Dapur Maryam untuk mengolah daging-daging ayam. Nah, kebetulan kita punya riset di bidang ayam, tapi hari ini saya tampilkan. Nah, ini membawa saya tahun lalu, saya dapat uang 60 juta kalau nggak salah ya dari UGM. Nah, itu juga kita gunakan untuk mengembangkan riset, karena saya mendapatkan penghargaan sebagai akademisi yang berhasil mengembangkan kerjasama dengan swasta. Saya kira banyak yang lain, cuma kebetulan saja saya beruntung, bejo. Ya. Nah, terakhir, karena kita di perguruan tinggi, kita nggak bisa juga berpikir hanya membantu industri, karena kita punya tridharma. Nah, saya senang biologi khususnya biologi Unila ya, baik terapan maupun yang murninya. Saya sering melihat Bu Eli share bagaimana pengabdian masyarakat sangat kuat. Dan itulah tugas kita. Saya memang bekerja sama dengan Shaver Company sejak 2015 sampai sekarang untuk mengembangkan bisnis melon, ya, baik benih maupun buah. Shaver juga sangat kuat pemasarannya. Tapi bukan hanya itu, saya juga harus membantu para petani di Gunung Kidul, di Kebumen, di Purworejo, bahkan di Jawa Timur. Itu mereka juga bangkit. Kita kasihkan juga benih-benih kita. Saya juga kerjasama dengan para petani di Bali, ya. Bagaimana mereka juga bisa menghasilkan dan menggunakan benih-benih yang lokal Indonesia.
Tidak harus impor terus karena mahal, benih premium itu sangat mahal. Rata-rata sudah di atas 1.000, bahkan ada yang 5.000 per biji. Bisa Anda bayangkan. Kalau tidak tumbuh bagaimana? Jadi bisnis di benih ini luar biasa. Setelah saya agak masuk ke dalam itu. Makanya kalau bisa impor itu biar benih-benih lokal nggak berkembang, supaya kita ngimpor terus dan uang kita keluar ya, dengan derasnya. Saya kira itu Pak Pri. Jadi saya sangat optimis ya kawan-kawan yang hadir di sini bisa mengembangkan ilmu-ilmu dasar kita. Jadi jangan lupa ilmu dasar itu harus diperkuat. Setelah diperkuat itu baru kemudian kita kembangkan. Syukur-syukur kita berkembang juga ada produk ya, sehingga kita lebih mudah berbicaranya dengan mitra-mitra kita terutama yang di industri, juga dengan masyarakat. Dan tidak hanya produk sebetulnya. Apakah rekomendasi, metode dan lain sebagainya produk? Iya, saya bilang orang ekologi itu produknya banyak, termasuk AMDAL itu produknya kan. Sehingga orang ekologi juga bisa mengembangkan ini, bukan hanya orang-orang yang seperti di bio yang harus ada produknya, tidak, ya, produk wujudnya. Tapi seperti AMDAL, ya, kemudian regulasi, policy, kebijakan dan sebagainya, kita harus masuk di sana. Nah, peran biologi molekuler ini sangat klop dengan era disrupsi, revolusi industri 4.0 maupun 5.0. Dia akan hadir juga di sana. Sudah saya tunjukkannya bagaimana IoT bisa blended dengan ilmu kami yang ilmu biologi gitu ya. Yang tadinya hanya genetika saja. Kemudian dikembangkan ke pemuliaan, kemudian IoT bisa membantu kami. Dan yang penting ya tadi kuncinya kolaborasi. Kolaborasi bisa dibangun kalau kita memiliki tadi trust, memiliki atau menjaga kepercayaan. Kalau itu bisa kita pegang dengan baik, maka saya kira tidak mustahil. Semua akan berkembang dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas inspirasinya. Luar biasa. Banyak sekali dan saya yakin sebenarnya masih banyak yang pengen disampaikan oleh Prof Budi, tapi karena keterbatasan waktu hanya permelonan yang hari ini di-share oleh Prof Budi. Semoga di lain kesempatan kita kembali dipertemukan dalam kondisi Insya Allah. Pandemi sudah reda ya Prof, kita bisa bertemu sambil ngopi Prof, itu mungkin lebih enak nanti, obrolan juga mungkin lebih menarik. Sama pisangnya itu luar biasa kalau ke Lampung. Waduh, keripiknya apanya luar biasa. Lampung itu, iya luar biasa. Makanya tadi Pak WD menyampaikan betul. Surganya atau pusatnya biodiversitas. Maka nanti harus lahir ilmuwan-ilmuwan hebat, ya, khususnya di bidang biodiversitas dari Lampung ini. Saya akan support itu. Selanjutnya, saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam tadi menemani Bapak Ibu semua dalam diskusi dan webinar kali ini ada hal yang kurang berkenan, sehingga ada hal yang miss mungkin secara teknis atau apa, kami mohon maaf. Selanjutnya saya selaku moderator undur diri di kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.